Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abdul Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para masyayikh, utamanya mohon maaf Ibu Nyai, saya sekarang kapasitasnya sebagai penceramah. Berarti apa katanya saya? Kalau tadi semi acara kenegaraan maka harus formal betul. Jadi saya tidak begitu formal karena ini pengajian. Oleh karena itu yang saya hormati pertama kali adalah guru kami Nyai Hajjah Zubaidiyah Taha, yang alhamdulillah beliau bisa hadir. Tanpa beliau tidak akan ada bupati. Sesuai dengan momentumnya, pengajian hari ini akan menjadikan wanita-wanita yang hadir di pagi ini dan wanita-wanita di Bondowoso akan semakin berkualitas, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang berkualitas. Yang saya muliakan juga senior saya yang punya kenangan lagu Suci Dalam Debu. Ketika ospek dulu, beliau yang ngajari saya lagu Suci Dalam Debu berbahasa Arab. Dia Haji Hasyim Usnan. Mohon maaf sekali lagi, tolong jangan diatur apa katanya saya, karena ini bukan acara kenegaraan, sudah acara pengajian. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya, ini saya sebagai kapasitas guru, beliau adalah Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG, dan ketepatan sekarang menjadi bupati di Bondowoso. Yang saya hormati Wakil Bupati Kiai As'ad Yahya Syafi'i, sarjana ekonomi. Yang saya hormati, insyaallah tabarakallah, hasil pimpinan dipimpin oleh beliau. Tadi ada vlog, bisa menjadi juara 1 nasional, tepuk tangan untuk beliau. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso, Ibu Nyai Hajjah Dr. Khadijatul Qadriyah Abdul Hamid MPUB MSI. Lanjut Mungkin cara pergi yang saya mohon maaf Ibu Nyai, sudah tidak bisa diatur ini. Yang saya hormati Wakil Ketua, Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso, Ibu Nyai Sediatul Fakhirah, yang kata Bapak Bupati tadi bahwa wanita itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu akan sibuk dengan perasaan. Ternyata tadi Bapak Bupati melirik Wakil Bupati. Entah sedang terjadi apa, saya tidak tahu.
Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Bondowoso, Bapak Sekda, Bapak Camat, asisten, dan semua yang patut dihormati yang hadir kami hormati, dan semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah. Semoga diberikan kebahagiaan dan keselamatan. Yang saya hormati ibu-ibu, Masya Allah, para pilar dunia yang hadir pada hari ini, dan ternyata memang mendominasi, karena memang sekarang muslimin ngampung sama muslimah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bunyai tadi, bahwa penceramah itu biasanya muslimah. Entah mimpi apa undang muslimin di pengajian Mahabudiman yang ke-7. Terima kasih Bunyai atas kepercayaannya. Alhamdulillah, melogia. Ketika awal saya dihubungi oleh LinkedIn, saya dihubungi lewat WA. Masya Allah, beliau ternyata luar biasa bisa dapat nomor WA saya, bisa ngisi pengajian di pendopo. Ngetek saya. Insya Allah saya tidak pernah masuk pendopo ini. Kalau di luar pendopo saya sering, karena sering makan di depan ini. Di kaki lima. Saya sering kalau sudah masuk pendopo pagi, subuh, karena biasa subuh, sholat, setelah sholat saya cari makanan di sekitar sini. Kadang makan di sini, di depan ini, biar tahu ibu bupati, jadi saya sering makan di depan. Bahkan ada makanan yang favorit bagi saya di depan itu. Saya hadir di sini, saya Masya Allah, tabarakallah, ketika hadir di tempat ini, terus kemudian oleh beliau diminta untuk mengisi pengajian, dicari tanggal dan ketepatan. Saya saat ini ada pengajian kosong pagi, tapi langsung mau ke Muncak. Saya bilang sama beliau, bisa Bunyai, tapi tanggalnya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi beliau berkenan dan saya bisa hadir di sini. Semoga ada manfaatnya. To the point. Dan saya sudah bilang tidak usah diatur. Ada dua ungkapan berbahasa Arab yang katanya ini adalah hadis, tapi menurut Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yaakob, dari semua sumber hadis ternyata tidak didapatkan. Berarti ini adalah ungkapan kata hikmah. Ungkapan pertama itu adalah An-Nisa, atau dalam kalimat lain ada yang menulis al-mar'ah imadul bilad. Idza saluha saluhal bilad, wa idza fasada fasadal bilad. Perempuan itu adalah pilar negara, tiang. Kalau laki-laki ini genteng. Jadi tempat berteduh itu laki-laki. Kita, Pak, tempat berteduh itu adalah kita. Karena kita yang menjadi orang yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi orang yang bisa menyelamatkan ibu-ibu ini, yang bisa memberikan nafkah ibu-ibu yang ada ini. Terus kemudian kita menjadi juru selamat ibu-ibu ini, kita sebenarnya. Tapi mohon maaf, tiangnya adalah ibu. Ketika sudah berbicara hal seperti ini, saya ingat artis. Pemainnya itu artis, tapi manajernya yang ngatur artis. Kepala keluarga itu kita, tapi yang ngatur manajer. Kita pas begadang malam hari, ada sesuatu yang patut dibicarakan, tahu-tahu manajer telepon, tidur, pasti tidur.
mesti tidur. Saya jangan diburui, alhamdulillah pengalaman. Jadi enak-enaknya ngomong, tahu-tahu telepon, tidur. Pas enak ngomong dengan teman, sejawat, tidur. Makan. Kita jalan-jalan, ziarah ke saudara-saudara. Terus istri sang manajer keluar terlebih dahulu. Telepon, keluar. Atau enggak dibalik, kita yang keluar terlebih dahulu, ibu-ibu masih enak-enaknya ngomong di dalam. Terus kita telepon, Dek, saya sudah ada di luar. Tunggu. Maka hari ini pengajian khusus manajer. Supaya manajernya menjadi manajer yang berkualitas. Dari tema tadi, berhijrah dari manusia yang biasa akan menjadi manajer yang luar biasa. Tepuk tangan. Saudara Muhammad. Dari ungkapan itu, kemudian ada lagi ungkapan bahwa ibu itu adalah madrasah atau lembaga pendidikan pertama bagi anak. Berarti anak-anak kita hebat itu dari ibu. Loh, ayah itu apa fungsinya? Ayah itu nirakati, memberikan nafkah dan melindungi. Itu ayah. Tapi kalau ibu yang bersentuhan langsung. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bupati, memang ibu-ibu itu harus ada majelis taklim dan harus ada majelis taklim. Dan tulisannya itu kalau di Indonesia kan majelis taklim pakai K. Betul, betul memang. Jadi wanita itu butuh majelis taklim dan butuh majelis taklim. Betul? Coba kita tahu yang banyak penyumbang kosakata bagi anak itu ibu. Kalau ayah yang ngomongnya kan yang penting-penting saja, mungkin sudah bangun, selesai, sudah bangun. Jadi kalau anak dipasrahkan kepada ayahnya, kosakatanya aja hanya itu. Sampai nanti bisa tahunya ngomong sudah bangun. Iya kan? Tapi kalau ibu-ibu masih bayi itu loh, sudah diajak ngomong, sudah bangun ya. Pokoknya penuh. Mau makan apa minum dulu? Kan nggak mungkin bisa jawab. Sudah tahu nggak bisa jawab, tapi diajak ngomong, itu perempuan. Tapi dengan barokah, tapi dengan kerja keras ibu yang sering ngomong pada anak, muslim sekarang jadi drama. Kenapa? Karena banyak kosakata dari ibu. Kalau dari ayah, tidak mungkin banyak. Contoh aja, ibu-ibu itu rata-rata ada pertanyaan dari anak, sepelit apapun, sesulit apapun, pasti dijawab. Walau nggak bisa jawab. Lewat di pinggir kuburan, anaknya tanya, itu apa bu? Kuburan. Ada apanya bu? Ya ada orang mati. Nah. Kok mati bu? Kok mati bu? Dijawab, ya kalau tidak mati perlu Bondowoso. Siapa bu yang matikan bu? Allah. Pertanyaannya tambah sulit. Di mana Allah bu? Apa jawaban ibu? Yuk beli perban bu. Cerdasnya ibu. Ketika mulut sudah penuh dengan kontol, maka dia sudah nggak mungkin tanya lagi. Coba kalau bapak, ya apa? Itu apa ya? Kuburan.
ada apanya ya? Ya orang mati, nah, mosok kucing. Ini jangan dilanjutkan, bahaya nih. Kok mati ya? Langsung dia bilang, tanya sama ibunya. Kenapa? Karena khawatir ada kekerasan di situ, tindakan fisik. Maka, coba. Kemarin saya ada perjanjian sekolah tinggi ya, kerjasama saya karena masih belum ada izin di rumah saya dengan salah satu Institut Agama Islam di Panjipem sana. Ada seorang profesor namanya Prof. Zahid. Beliau itu luar biasa tafsirnya. Bilang begini, ternyata sekolah itu semakin tinggi semakin tidak jujur. Saya kaget, masa? Coba, anak-anak TK itu atau PAUD lah, ya PAUD, kelompok belajar, itu sekolah terendah sekarang, paling bawah. Ketika berada di KB, kelompok belajar, anak-anak itu rata-rata jujur. Coba kalau ada tamu, kita enggan untuk menemuinya, pasti bilang sama anak-anak, nah, katakan ayah tidak ada, sedang keluar. Terus tamunya datang, ayahmu ada, tapi disuruh bilang tidak ada. Akhirnya naik lagi ketika sudah mulai belajar bohong dia. Uang 20.000, uang sangu, akhirnya dia berikan sesuatu, dan ternyata itu sudah bisa untuk membelanjakan hal-hal yang kurang bagus. Sudah mulai berbohong. SD sudah mulai berbohong. SMP tambah banget. SMA innalillah. Mahasiswa Allah. Shadaqallahul adzim. Ini katanya semakin tinggi sekolah itu, katanya kok semakin tidak jujur. Nah, oleh karena itu TK, PAUD itu rata-rata guru-gurunya adalah wanita. Kenapa? Karena wanita itu, Masya Allah ya, sabar, jujur, alhamdulillah, jujur, lampu sen kiri hidup, belok kanan. Tidak pakai helm, diberhentikan polisi. Kok tidak pakai helm, Bu? Mohon maaf, saya tidak tahu kalau ada sampean. Perempuan itu sabar, karena tidak pernah stres perempuan itu. Ngajar TK. Kalau hampir stres, rujaan di kelas. Betul? Sekali lagi, mari kita harus menjadi manusia-manusia, wanita-wanita yang berkualitas. Kira-kira apa tipnya? Ikuti berikut ini. Sudah masuk ke serius. Allah, niat saya tidak asik. Ini yang ospek saya dulu. Yang ospek saya. Suruh nyanyi, suruh apa? Dia yang ospek saya. Mau balas dendam nggak bisa. Ayo, kira-kira apa kalau ingin menjadi manusia yang berkualitas? Dulu ada ulama besar namanya Dhunnun al-Misri. Ada orang sowan sama beliau. Kila di Dhunnun al-Misri, dikatakan, ditanyakan pada Dhunnun al-Misri. Ada pertanyaan begini, mata ya'lamu rajulu annahu min safwatillah, ya'ni min khawasihi alladhina istafahumullahu ta'ala. Pas persis seperti yang tema yang Anda hari ini. Kapan? Ini di sini ada kalimat ar-rajul bihasabi taghlib, tapi yang berarti itu semua, laki dan perempuan. Kapan seseorang, saya maknai seseorang saja, kapan seseorang itu akan tahu bahwa dia itu adalah manusia pilihan Allah, menjadi manusia pilihan Allah, manusia yang berkualitas? Kapan? Kan beliau menyatakan, ya'rifur rajul annahu min safwatillahi ta'ala bi arba'ati asya.
Seseorang itu akan tahu kapan dia menjadi manusia pilihan Allah bila mana dia sudah mempunyai 4 persyaratan. 1, semoga bisa semuanya, amin. 1, yang pertama adalah yang harus kita tanamkan dalam hati, kapan kita menjadi manusia yang berkualitas itu adalah idza tarokar roha, ay idza khala'ar roha. Orang itu ketika berada di dunia, dia itu sering beraktivitas, kurang istirahat. Jadi kalau kita banyak melakukan kebaikan, bukan mager, malas gerak, itu adalah salah satu orang yang berkualitas. Tapi, nah ini kalau sudah tapi, masuk masalah sekarang. Dulu ketika tidak ada smartphone, telepon pintar atau yang bernama HP, kita itu adalah orang yang beraktivitas tinggi. Kita sebenarnya terjebak oleh dunia modern. Mobil ini yang buat orang Jepang, tapi di Jepang sudah tidak dipakai mobil, pakai sepeda roda. Coba lihat di TikTok atau di YouTube, bagaimana kehidupan orang Jepang. Lebih banyak jalan, lebih banyak gerak pakai sepeda roda daripada pakai mobil. Kita yang nggak bisa buat mobil, pakai mobil. Kita yang tidak bisa buat motor, memproduksi motor, kita memakainya. Akhirnya apa? Malas gerak. Kalau dulu tradisi kita kalau Idul Fitri kan fi kulli makan, makan. Pindah tempat makan, pindah tempat makan, pindah tempat makan. Itu dulu aman. Kenapa? Dari pindah tempat ke pindah tempat jalan kaki. Kalau sekarang motor, mobil. Betul. Akhirnya apa? Penyakit ini, penyakit itu, sampai ada penyakit loh. Kadang yang dulu kita tidak mengenal penyakit itu sekarang ada. Macam-macam nyaman penyakit. Udah sampai kecerdasan ketika penyakit. Saya dulu sering ngomong begini. Ada orang kalau disuruh sapa, saling sapa aku tidak mau karena ada kata-kata yang nyelkit dalam hati. Kata orang Madura, kota dia kok nyapa kalau bulan bahasa nyesep kalau deh. Saya hanya bisa ngomong, saya tidak tahu kayak apa protein. Ternyata di tubuh ini ada usus terkecil. Saya ulang, ada usus terkecil. Saya mau tahu, bukan belajar kedokteran. Istri saya kena penyakit di usus terkecil. Katanya di 3 meter ususnya berisi nanah. Lari ya protein. Jadi memang sakitnya luar biasa. 3 meter. Terus saya lihat di Google berapa ukuran usus itu sebenarnya. 7 meter setengah. Maka nggak heran kalau di YouTube itu ada mukbang namanya. Kayak di Indonesia yang terkenal itu Tamboipun. Kayak gending apa kok? Allah makanan sebanyak itu dimakan untuk satu orang. Padahal itu porsi orang 5, kadang porsi orang 6, kan gitu kan? Ya, luar biasa ternyata. Jadi kalau ingin tahu tentang kebesaran Allah, kita tidak harus melihat gunung. Kita tidak harus melihat langit yang tidak ada tiangnya. Lihat diri kita sendiri. Itu sudah ada banyak tanda kebesaran. Ini banyak yang banyak tidak belajar. Padahal kita ngomongnya tiap hari. Allahu Akbar. Tapi tidak meresap ke hati kita. Yang ada apa? Ingin segera selesai. Apanya? Sholatnya. Terburu-buru sholat karena ada janjian dengan seseorang yang menjanjikan untuk diberi sesuatu.
Apakah dia tidak sadar ketika sholat bahwa dia sedang menghadap kepada Anda yang akan mengabulkan semua hajatnya? Ketika sudah diam, berarti merasa. Kata Imam Ghazali, kalau kita sudah tidak bisa khusyuk sholat dari awal sampai akhir, usahakan di 3 bacaan ini harus khusyuk. Mana? 1, wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh. 1. 2, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak usah usul dari awal sampai akhir, karena tidak bisa loh. Tidak bisa. Alhamdulillah sampai saat ini hanya saya bisa ngomong khusyuk, tapi tidak pernah khusyuk. Betul, tidak pernah khusyuk saya. Sulit khusyuk. Yang penting 3 itu sudah pegangan. Wajjahtu wajhiyya, saya menghadapkan tubuh saya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ingat pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Hadapkan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita harus menganggap bahwa kita berhadapan-hadapan dengan Rasulullah. Mengapa? Ada hadis, ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Hamba Allah dari manapun dan siapapun yang memanggil salam kepada saya, dimanapun dan dalam kondisi apapun, maka ketika itu ruh saya dikembalikan lagi kepada tubuh saya, dan saya bisa menjawab salam itu. Pertanyaannya, selama 24 jam tidak ada yang putus untuk memberikan salam kepada Rasulullah. Berarti Rasulullah sampai saat ini hidup. Percaya nggak percaya nggak apa-apa. Tidak ada bercanda Bapak. Dan karena itu tadi kita baca sholawat ya Nabi. Coba tadi itu kalau diresapi lu bacaan itu luar biasa. Ya Nabi salam. Coba pakai khitab tuh. Alaika, kepadamu. Berarti kan ada di hadapan kita, tapi kita tidak merasa. Malah justru kalau mulutan gitu kan. Ya Nabi salam alaika. Ini mana saya makasih. Ya Rasul salam alaika. Kita belum kita. Sering apakah kita? Ikuti cerita berikut ini. Ini cerita ibu yang berkualitas. Dulu ada ulama masa mudanya masih bernama Taifur. Nama sepuhnya Abu Yazid Al-Bustami. Taifur itu masa mudanya ikhtilam pertama, mimpi keluar mani pertama. Ini hanya milik bapak-bapak sampai tidak pernah pengalaman. Tidak usah dilanjut. Hanya kita ya Pak yang tahu ya. Ikhtilam pertama, langsung ngomong sama ibunya, ibu alhamdulillah ibu, apa? Saya sudah laki betul sekarang karena mimpi keluar mani. Apa katanya ibu? Nah, kalau hanya mimpi keluar mani itu bukan laki-laki. Sebelum bermimpi Rasulullah. Coba. Ibu dulu juga itu. Akhirnya beliau baca sholawat, hanya mimpi. Setelah mimpi, ngomong lagi, matur sama ibunya. Alhamdulillah ibu, saya laki betul bu. Kenapa? Saya mimpi Rasulullah. Apa kata beliau? Kalau hanya mimpi bukan laki, nah kalau tidak bertemu langsung. Tanya lagi, bisa. Apa ada? Karena Rasulullah bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Orang yang mimpi bertemu saya itu nanti tidak usah mimpi bertemu saya langsung. Caranya gimana bu? Ketika kamu sholat
bilang assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan hatimu, siapkan jiwamu, seakan-akan kamu berhadapan dengan Rasulullah. Dibangun itu terus, dilatih terus, akhirnya apa? Beliau langsung mendengar jawaban salam dari Nabi ketika bilang assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nangis, ngomong sama ibunya, ibu, alhamdulillah ibu, saya dengar suara Nabi barusan menjawab salam saya. Apa katanya ibunya? Kamu baru resmi jadi laki-laki. Ini untuk memotivasi ibu-ibu gitu loh. Paham? Ini untuk memotivasi ibu. Jadi ibu itu harus memotivasi anak-anaknya menjadi orang berkualitas. Kamu udah laki cong, kalau tidak bisa begini. Kalau tidak laki cong, kalau tidak punya prestasi seperti ini. Dengan cara seperti itu, anaknya pasti akan mengikuti dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Alhamdulillah. Anak laki-laki sekarang boncengan sama perempuan, lu. Anak laki-laki sekarang kalau boncengan dengan perempuan, akhirnya ayahnya bilang atau ibunya bilang, laki betul kamu tuh. Jadi ada karir dari bini itu. Sekarang itu loh Pak, kalau ada orang tua memberikan HP sama anaknya, banyak. Minta apa saja diberikan, banyak. Tapi mohon maaf, fungsi kontrol dari orang tua kepada anak sudah mulai sedikit. Bapak Ibu, jenengan kalau anaknya mondok di pondok pesantren, di mana saja, saya tidak menyebut pondok pesantren, semua pondok pesantren, jenengan sudah tidak usah tanya, kamu dapat apa? Dapat apa? Salah satu kelebihan pondok pesantren, sholatnya anaknya jenengan itu dijaga di pondok. Betul? Kalau di rumah jarang loh orang tua yang tanya, kamu sudah sholat apa belum? Kenapa kok jarang? Karena ayahnya juga tidak sholat. Sudah? Paham? Ya. Tip yang kedua, bayar, kerja punya ngucap, buat punya ngucap. Tentang besti. Yang kedua, wa'atam dan mawjud. Orang itu kalau ingin berkualitas, sisihkan harta, walau sedikit, infakkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau ingin berkualitas. Begini, bismillahirrahmanirrahim, saya cerita di kitab Ta'alim ini. Ada ulama besar namanya Abdul Aziz bin Ahmad Al-Halwani. Siapa itu? Syamsul A'immah, mataharinya para imam-imam. Santri-santrinya itu jadi ulama-ulama besar, madhab Hanafi kalau tidak gitu. Siapa itu? Abdul Aziz. Abdul Aziz itu anaknya Pak Ahmad. Siapa Pak Ahmad itu? Pedagang manisan. Al-Halwani. Halwani itu bukan farm kayak Habib. Kalau Habib itu kan ada farmnya, ini Al-Halwani itu bukan nama. Pedagang manisan, halwun, manis. Nah sudah. Kalau ada majelis taklim seperti ini, mohon maaf, ini bukan menyinggung, enggak, sedikit geng pro minta manisan gitu, enggak. Kalau ada majelis taklim seperti ini, Abdul Aziz itu dibawa, Abdul Aziz kecil dibawa. Ustaz, saya punya anak namanya Abdul Aziz, tolong doakan Ustaz semoga jadi anak soleh. Didoakan oleh Ustaznya. Terus ada bungkusan, dibungkus dengan rapi, isinya manisan. Diaturkan sama Ustaz, ini sedikit dari kami tidak punya apa-apa Ustaz, karena kami hanya penjajah dan penjual manisan. Akhirnya apa? Ketika dia sudah remaja, luar biasa kegemarannya mencari ilmu kemana-mana dan menjadi orang alim dan menjadi ulama. Barokahnya apa? Barokah aqta minal mawjud. Apa yang dia punya sedikit
untuk disedekahkan. Muhammad. Maka oleh karena itu ibu-ibu, panjenengan itu kalau ada harta, ada rizki, peruntukkan untuk dua ini, karena dua ini yang tidak dilaknat oleh Allah. Ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha. Dunia itu semuanya dilaknat, isinya dilaknat. Illa dzikrullah wa ma wala. Satu, kecuali zikir dan sesuatu yang mendukung kepada zikir, termasuk luar biasa pengajian sini. Ada rotib hadra, ada hatamah, ada burda. Itu bacaan-bacaan luar biasa. Masya Allah, kami beri apresiasi luar biasa. Ini kemukai terima lamanya sakit, sehat semua yang ada. Coba kalau musim penyakit yang dibaca apa? Apalagi tadi ada ijazah dari Ibu Nyai yang tak kata beliau ya wahab asbullah dapat langsung dari Imam Busiri. Insya Allah mimpi Ibu Nyai gitu. Kalau bertemu langsung kan tidak mungkin gitu. Mimpi betul kita sudah dapat ijazah. Jadi aku harus sampai ke WA karena kita punya amalan. Jadi kan story nggak dibaca. Sama seperti ini, coba seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Saya pernah diajarkan ilmu ini oleh ayahnya ini. Ini ayahnya ini. Ini pakai kacamata, baju hitam. Ini masih family dengan saya. Oleh ayahnya ini, manusia. Apa kata beliau? Berhelat beliau. Bukan kotoran, tapi tak helat beliau. Oh berhelat dia. Jalan helat, ini sudah lanjut. Sudah. Manusia ini bilang begini. Dong. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kata beliau, dengan menyebut nama Allah. Ketika sudah menyebut nama Allah, sesuatu yang ada di bumi tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Dan sesuatu yang di langit tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Itu bacaan, Jom, kata beliau. Itu bacaan 3 kali pagi, 3 kali sore. Itu dari Nabi Muhammad. Terus gimana pengamalanmu dari bacaan itu kalau hatimu tidak pernah bersambung kepada Allah? Saya mikir-mikir, iya, kan itu hanya ungkapan dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Tapi seakan-akan itu kalimat itu perintah. Sebut terus nama Allah. Ingat terus nama Allah. Kalau itu sering diingat, maka sesuatu yang ada di bumi tidak akan dapat memberikan bahaya. Yang di langit juga tidak dapat memberikan bahaya. Maka ini nanti kalau sering disebut dan sering dikir, berarti kita sudah satu server dari malaikat. Satu server dengan malaikat, satu frekuensi dengan malaikat. Dalam kitab Tambihul Muqtarin, Syekh Abdul Wahab Syahrani menyatakan, kalau kita sering zikir, itu berarti sudah masuk kelompok malaikat. Maka kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal terjadi dalam diri kita, sampean jangan pernah heran, karena sampean sudah satu server dengan malaikat. Contoh ada program dari Bunyani atau bapak-bapak. Ini masuk akal pandai. Kalau zikir terus dilakukan, ternyata terjadi. Tak masuk akal, kok bisa terjadi? Itu karena memang sudah satu server. Saudara Muhammad, siap melanjutkan pengajian ini? Pikiran siap? Berapa bulan sekali di sini? 2 bulan sekali. Nah, itu yang resmi 2 bulan sekali. Monggo bacaannya jangan nunggu 2 bulan sekali. Jadi di rumah dibaca itu. Siap? Iya,
Walau tidak banyak ibu, panjenengan di sini kan bacanya sholawat nariyah 4.444, betul? Dulu itu sholawat nariyah itu bukan nariyah Pak, taziyah. Karena dari Imam At-Tazi, terus kemudian diberi nama nariyah. Kenapa diberi nama nariyah? Karena ada seorang ulama, kalau tidak keliru, Imam Al-Qurtubi menyatakan kalau dibaca dengan jumlah 4.444, dia akan menggapai hajatnya lebih cepat daripada api memakan kayu bakar, sehingga diberi nama nariyah. Walau sampai tidak nyampe 4.444 di rumah, sudah tidak apa-apa, pakai jumlah terkecil saja. Setelah sholat 11, setelah sholat 11, enak 11 dulu. Katanya rizkinya sama seperti hujan yang masih belum besar, bintik-bintik, tapi tiap hari. Sudah di mana-mana. Alhamdulillah, semoga terus istiqomah. Saya punya cerita tentang sholawat nariyah. Saya banyak cerita. Ada orang bernama Mat Bekri, sering ikut pengajian, kemana-mana ikut pengajian saya. Dia itu ikut sholawat nariyah tapi online, karena zamannya online sekarang. 4.444 dibagi-bagi, kan ada kan? Itu pas dari anggotanya baca 120. Beliau itu bekerja kasar sebenarnya, tukang. Tapi kalau bacaannya belum nyampe 120, dia bilang sama orang yang mempekerjakan, mohon maaf, saya mau menyelesaikan sholawat nariyah walaupun saya tidak dibayar. Sering, kenapa? Khawatir dimarahi admin. Karena adminnya kasar. Siapa yang belum nyetor ini? Siapa yang belum nyetor? Akhirnya beliau kena penyakit, Bu. Terus kemudian dia itu punya teman namanya Ustadz Farid, mursyid sholawat seperti ini. Undangan ke Jakarta, setelah datang sampai di Madura, dia kecapean tidur. Tahu-tahu Imam Bakri itu gali kuburan. Hanya ditanyakan Ustaz Farid, kuburnya saya lagi kita, Bakri, kuburnya bule mati ya? Dia belum mati, belum meninggal. Tahu-tahu setelah itu ada suara keras, Bakri cepat sampai sudah ditunggu oleh Rasulullah. Nyata ini Bu, masih ada sekarang saksi hidupnya yang mimpin, sedang ditunggu oleh Rasulullah. Akhirnya bangun, kenapa? Ada notifikasi sering. Apa ini? Tahu-tahu orang ini ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Mat Bekri meninggal dunia. Kenapa? Dia itu baca sholawat. Orang baca sholawat itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyyu sakanal Madinah. Nabi menempati Madinah. Fazala anhal maradu. Madinah itu asal tempatnya penyakit, tapi ketika Nabi datang ke Madinah, penyakit itu hilang. Wasarat mahrusatan bil malaika. Akhirnya ketika Nabi datang ke Madinah, Madinah menjadi tempat yang dikelilingi oleh malaikat dan dijaga oleh malaikat. Pertanyaannya, fa kaifa idza sakana qalbak? Bagaimana andaikan Nabi itu datang dan bersemayam dalam hatinya sambil sallallahu jasad
jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi. Bila mana tubuh dan di situ ada hati yang cinta kepada Nabi Muhammad, sampai hatinya bersemayam nama Nabi Muhammad. Tallahi, kata ulama, tallahi, demi Allah, annal arda la tublihi, bumi malu akan menghancurkan tubuh itu dalam kubur. Wa barakatuhu lazzabatis salat wasas Nabi, maka barokahnya itu akan diberikan kepada anak dan cucu-cucunya. Allah. Istiqomah, jangan nunggu 2 bulan. Resminya di 2 bulan sini. Di rumah istiqomah. Semoga bisa. Amin. Alhamdulillah. Dan sampai 1 jam 4 jam kok. Coba kita itu kalau baca Quran loh ya, 30 menit selesai 1 juz. Iya. 2 jam berarti kita dapat 4 juz. 4 juz scroll TikTok 3-4 jam itu dan capek kita, senang scroll. Jari-jarinya tuh, lentiknya tuh sampai emas. Masya Allah. Jadi gue laku mohon mati. Katanya kalau ahli torikot mohon mati nggak nih? Mohon mati menghati torikot. Jadi walaupun ini nafasnya sudah dicabut katanya, ini kan aku nih, begitu. Jadi mau scroll TikTok gue laku mohon mati. Saya dakwah innal abda sayyudu ala ma'asya alaih. Hamba Allah itu kan akan mati dari pekerjaan yang sering dilakukan ketika hidup. Kata yang nunggu, yang merawat sakit, Bu, nyebut Bu. Allah. Jadi waktu sakit dia Allah. Dia mengeluh pun itu Allah. Itu Allah. Kata Imam Zubair, Allah tulisan Allah itu 1 huruf saja dihilangkan, itu kembali kepada Allah. Allah, alifnya hilangkan, lillah, lamnya hilangkan, lahu, lamnya hilangkan, itu Allah. Jadi sampean kalau menunggu pasien, maaf ya, dari menunggu pasien, sampean jangan kasar-kasar, ngepukok, itu itu Allah. Itu berarti Allah kiri. Allah. Atau sampai talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus yang sakit berat-berat, itu jangan suudzon. Bukan tidak mau sama la ilaha illallahnya kata ulama, itu tidak mau kepada setan yang mengajak kafir. Pamucap, paman pada murtad, la tasubbul amwat, jangan pernah menjadi mati orang yang meninggal dunia. Ukuru mahasina mautakum, sebut kebaikan-kebaikan orang yang mati itu. Jangan dibuat fitnah, kadang-kadang dibuat fitnah. Mohon maaf, jadi pocong. Bapak Ibu, hantu itu tidak ada, Pak. Kalau jin ada. Kalau di Indonesia kenapa banyak hantu? Karena perfilman Indonesia itu, mohon maaf, yang sering keluar film horor. Susana itu dulu masih belum mati jadi hantu, sekarang sudah mati jadi hantu. Kalau dulu kan sering diperkosa, mati, tutup balas, keluar asap kuburannya.
ingin menuntut balas kepada yang memperkosa. Yang kasihan sama siapa? Tukang sate, bakso, kasihan, bakso nyaman gitu. Film itu akan habis kalau ustadznya sudah keluar. Ustadznya keluar, baca ayat kursi, susahnya bilang panas, ada boleh dia. Hafal dia ya, hafal apa? Allah. Dan sampean juga bu, sampean itu sering nakut-nakuti anak kalau nggak tidur. Ada hantu. Itu maaf, ini ada orang saya ini Nabi itu dulu pernah menggendong anak kecil, anaknya sahabat, terus kecil itu pernah gitu, kan malu bayangnya, langsung digeret, ditarik anak itu. Apa katanya Nabi? Ya kasih ngomong, jangan menari anak saya itu. Tubuh saya, baju saya ini disiram air, hadisnya hilang. Tapi siapa yang bisa menghilangkan kagetnya anakmu? Hantu. Wah, mau nyadar betul loh. Wah, cinta-cinta betul. Allah, lawan bertembak, walaupun bertembak. Trauma sampai sekarang kita kan trauma sama hantu. Ada orang mati baru mati, tidak takut kan? Mau kencing takut, ini takut. Jangan orang takut. Kita lebih hebat daripada hantu. Ya tapi maaf ya, hantu itu memang kita undang. Jin kan? Jin itu kita undang. Ayo kalau tidak percaya, sampean tidak mungkin sampai berpikir itu. Saya berpikir sebentar. Sampean dulu kalau ngaji bidaya kalau masih di kita kan tahu bahwa toilet itu makwal jin, iya kan? Tempatnya jin kan toilet, hamam, jin. Dulu itu kamar mandi itu pasti ada di luar rumah, iya kan di luar rumah. Bahkan kalau Madura asli dulu, maaf, masih kuno jadul, tempat beraknya di sini, tempat bersucinya di sini. Akhirnya masuk ke kamar mandi, yang namanya WC masuk kamar mandi, kan gitu kan? Dulu berpisah itu, di sini WC-nya, di situ tempat bersucinya. Dulu saya alumninya. Setelah itu WC dan kamar mandi bersatu, masuk jadi satu, tapi di luar rumah. Sekarang masuk rumah. Sekarang masuk kamar. Padahal WC, kamar mandi, makwal jin, tempatnya jin. Berarti jin sudah ada di kamar. Ayo, coba sempat nggak berpikir kayak gitu? Belum kan? Coba kalau kita, maaf ya, salah satu tata krama kita masuk, kalau kita mau qada'il hajat di WC itu, buang air besar, diambil, katanya jangan terlalu lama karena di situ tempatnya jin. Kan begitu kan? Tojo sepak baca koran ke Eropa. Sekarang bahkan sudah dibuat sangat enak dengan modern. Kita cara bersucinya tinggal tidak usah semprot sudah. Ada tombol, dibersihkan sendiri. Nyiramnya ada tombolnya, ininya dibersihkan sendiri. Kita pakai HP sambil lihat tadi malam karena kita ketinggalan terikat janji itu. Iya kan, tersena-sena kan. Tapi kayaknya sudah akur loh Bu, Davina dengan seorang ini.
kawinan betul kita harus sesepak. Ya masa aku sepidak tuh ngono-ngono. Jadi makin mobil nyomok Netflix. Davina, jangan kemarin dan tegang karena Sena ketahuan polisi. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Biar nama tidak terlalu mendalam saya nanya. Jadi kita begitu. Makanya makin mereka kan anak pekurang barokah. Jadi terima kasih kepada Ibu Nyai sebagai ketua tim penggerak PKK sudah mengajak ibu-ibu yang ada di sini untuk berzikir bersama. Karena tanpa ada wadah sulit untuk zikir. Apa pekerjaan kita? Iya, kalau tidak ada acara seperti ini sulit. Ini karena lingkungannya ya, lingkungannya. Tadi ada bacaan. Kita males tadi makan. Males. Tapi karena yang lainnya gerak mikir baca, ikut baca. Oleh karena itu tidak ada sekarang mikir-mikir ikhlas dulu kalau urusan ini. Kalau urusan syiar, siapa yang bilang? Syiar Hasan Asy'ari. Aqimu bi ta'atikum bi dhaharan li ubudiyatikum. Kama yatadahu ghayrukum bil ma'asi. Sudahlah umumkan perbuatan baikmu dulu saat ini di akhir zaman. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang lain sudah mengiklankan, memviralkan perbuatan maksiat. Jadi perbuatan baik silakan viralkan, tidak ada masalah. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sulit. Wa ahabba sukutul manzilah. Senang kalau dirinya itu walaupun tidak dihormat orang, nggak ada masalah. Low profile. Saya ingat low profile itu seperti semangka itu. Semangka itu kan di bawah itu. Tumbuhnya di bawah, berbuahnya juga di bawah. Diinjak-injak tidak pernah marah. Tapi tidak pernah membalas walaupun diinjak-injak orang. Malah justru memberikan buah kepada orang. Itu semangka. Jadi walaupun dicaci maki, dibunyikan, dibully macam-macam, difitnah di mana-mana, kalau semangka tetap tidak pernah membalas bulian orang, tapi justru akan memberikan manfaat kepada orang. Tidak seperti kelapa. Kelapa itu kalau tidak tinggi tidak mau berbuah, sombong. Maka kalau orang mau ambil kelapa itu tidak ada yang sopan, dapat yang gaya, dapat yarek, godok simen sampai kita kabur. Dibawa pulang ke rumah, akhirnya diberikan sama istrinya, mau buat jajan dia ini. Saya tidak gila mas walaupun saya tidak cantik. Kok pak? Tampung betul, saya tampung tak centang. Apakah sampai di situ berdirikan Ustadz Niol? Angkat apa? Ron menjadi dari sini ke kaki pesai buang, beri buang berkaki muncul datang ke kiri. Dengar jam itu. Senyum apa ada pakai kalah. Pakai beli tepung, pakai mixer. Pakai beli ninggon yang telur genceng betul. Allah. Pakai sahabat oven, pot. Waktu warna cenderung. Tidak sampai di situ menderitanya. Tadi kan lagi lebih bersih. Ya Allah, baik semogakannya, ya Allah. Kasih masukkan boleh tidak ya? Ini jamu yang ada saya akan senang. Niol. Dan dimakan, tolak disombongkan. Terus langsung kita. Jadi begitu. Untuk apa kita sombong? Semua itu adalah titipan dari Allah.
Yang paling enak, paling bijak itu seperti tukang parkir. Tukang parkir itu datang mobil seperti apapun dia tidak pernah bahagia dan tidak pernah ngamuk. Kenapa? Karena dia sadar kalau ini hanya dititipi, bukan milik sendiri. Datang mobil Alphard terbaru, tidak mesem dia bernitang. Datang mobil 2 pintu, hebat, bukan mobil sport, apa? Pickup. Nggak marah dia. Bukan milik saya, diambil lagi oleh pemiliknya. Nggak marah. Kenapa? Bukan milik saya. Persis kita sebenarnya di dunia ini adalah tukang-tukang parkir yang hanya dititipi oleh Allah. Semoga kita bisa menjaganya. Semoga kita bisa memaksimalkan nikmat itu, sehingga kita nanti akan diberi tambahan nikmat-nikmat itu. Tapi kadang nikmat ini sulit disyukuri karena kita kena penyakit sebenarnya, virus ya, virus penyakit mangga. Mana lagi? Kalau Nabi bukan mana lagi, ini lagi. Saya kaget itu dulu Nabi ya, pernah menjalani pengemis. Terus Nabi bersabda, saya hari ini tidak punya apa-apa. Tolong kamu utang kepada orang, saya yang membayar. Allah. Coba kalau sampean, wahai ibu yang para manajer yang hebat, datang pengemis dia orang. Akhirnya kita marah, emosi. Terus sampean bilang, mohon maaf, tidak ada orangnya. Terus pemiliknya bilang, ini orang apa hantu? Kita ini sama-sama punya tata krama, sama seperti tamu, sama seperti kalian komplain. Apa yang diberikan? Makan. Apa yang diberikan? Minum. Itu sama-sama punya tata krama. Kita yang punya uang, ngasih. Tidak usah dibahas pengemisnya. Masih muda minta-minta. Kerja, tidak usah. Bilang aja, mohon maaf, selesai. Kikir. Paham ya? Sampean yang ada ini yang hadir ini. Mungkin sampean sekarang bukan orang hebat, tapi insya Allah panjenengan anak-anaknya akan menjadi orang hebat. Kenapa? Kalau panjenengan jemput kebagusan dengan ini. Nabi Khidir itu dulu menghormat 2 anak yatim sampai dibangunkan tembok. Terus Nabi Musa tidak terima. Nabi Khidir, mulai tadi kita minta berhenti di rumah orang, tidak ada yang menerima. Sudah biarkan, biar dibangun sendiri. Apa kata Nabi Khidir? Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan. Saya ini disuruh bangun tembok oleh Allah untuk menghormat 2 anak yatim ini. 2 anak yatim ini punya harta di bawah tembok sini, biar dipergunakan ketika dia sudah dewasa. Mengapa ini disuruh hormat? Karena ayahnya itu orang baik. Ternyata dalam tafsir bukan ayah sendiri yang baik, tapi ayah nomor 5, 7, ayah nomor 5, Wakilah nomor 7. Kalau istilah Madura kan begini, anak di bawah anak kompor, di bawah kompor piok, di bawah piok kerpak, di bawah kerpak kurba. Saya sudah tanya itu, anak, kompor, piok, kerpak, kurba. Kurba itu 5, berarti gerobaknya bagus karena ayah nomor 5-nya bagus. Sama seperti kiai punya semua ini menjadi seperti ini karena hasil ibadahnya para sesepuhnya. Al-barakatul lati tahullu 'alal abna yakunu bi amalil aba. Barokah yang ada pada
ada anak sampai jadi seperti ini, dihargai seperti ini, itu semata-mata karena hasil tapabrakannya atau hasil ibadahnya para sesepuh. Tidak bisa oleh tapak, mungkin tapak mungkin inilah tapak, mungkin tapak nakal tapak, tedung tapak, betul. Tadajal fadiluhum anil magoji, itu namanya tapak. Jadi lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Kalau kita kan enggak, nyelam. Jadi nanti kita itu dipanggil, siapa yang bangun malam? Ada tak nolong? Siapa yang dermawan? Dan ikut. Oleh karena itu perbuatan baik, kita jangan istiqomah dalam satu kebaikan, tapi istiqomah dalam banyak kebaikan. Sampai punya amalan istiqomah tiap hari 1000, tahu-tahu bantu tetangga di tengah itu punya ajaran, sampai bacaannya itu tidak sampai 1000, tidak ada masalah, karena membantu orang juga ibadah. Jangan sampai marah-marah, wow, gara-gara membantu bacaan saya tidak sampai 1000, tidak usah gitu. Gara-gara mbak ini saya bacaan Quran biasanya sehari 10 juz, ini baru 1 juz, itu pun juz marjan. Gak usah gitu. Bantu orang juga ibadah, menemui tamu juga ibadah. Seperti saat ini sampean hadir pengajian juga ibadah. Sebentar lagi sampai ada orang hajat punya kepentingan, sampean bantu, itu juga ibadah. Entar lagi sampean menidurkan anak yang masih kecil, itu ibadah, semua ibadah, dan itu semua akan ada pahalanya dan tidak ambil nanti ada. Terakhir, orang memang YouTube Pak. Ini kemancing gurah-gurah gerak-gerak. Segala kong ini Allah segala. Lanjut nih. Wastawat indahul mahmad wal madam. Orang hebat itu yang nomor 4, dipuji, ia tidak terlalu bahagia, dicaci juga tidak terlalu marah. Saya punya cerita hadis itu. Nabi itu dulu dirubah namanya oleh bibinya. Muhammad itu kan bagus, Muhammad, orang yang dipuji. Itu akhirnya dirubah dari saking jengkelnya sama Nabi Muhammad, dirubah Muzammam, pakai dal, Muzammam. Muhammad orang yang dipuji, Muzammam orang yang dicaci. Kok orang semua Nabi Muhammad. Bibinya sambian, istrinya Abu Lahab itu menjadi sambian Nabi Muhammad. Apa katanya? Sambian itu Muzammam katanya. Apa kata Nabi Muhammad? Dia bibi saya itu marah sama Muzammam, bukan sama Muhammad. Saya sampai sekarang nama saya tidak berubah, Muhammad. Kan sama ada orang marah, pakai, ada anjing, anjing pakai. Orang yang dimarahin, orang yang dijadi anjing, tidak marah dia. Santai, kenapa? Oh saya bukan anjing. Berarti kalau saya marah, berarti betul mengakui saya anjing. Ya, bisa betul, tak bisa. Oh, dan sekedar masuk roket itu. Tapi sampai kalau bisa hebat. Kalau dipikir-pikir sampai 3 hari, itu pun tidak apa-apa. Sampai nggak tahu dihadiskan, yang nggak boleh menyapa berapa hari? 3 hari, berarti kan dipikir-pikir. Kok pakai bakal berdua-berdua nanti? Kalau tidak susah. Aku mau cek itu. Kok saya tak itu itu. Gendeng. Dan menjadi maki setelah menjadi bisa tidur, bisa makan. Saya dicaci tidak bisa makan. Kan bodoh saya memikirkan orang itu. Tidak sih. Sampai nolak selesai. Boleh, monggo. Jangan sampai begini. Memaafkan dia merupakan tidak.
cinta pertama. Oh, dia tahu apa? Cinta pertama, ya, cinta pertama. Nah, oleh karena itu kita ini yang hadir pada hari ini, apapun kata orang, oh, makin mau musliman matakan, sudah biar lanjut, jangan dilakukan, jangan dilakukan. Kenapa? Ya biasa. Maaf, ini saya menghadap kemana? Ke selatan atau? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pinjam ini. Das. Kita mau bilang mobil ini. Saya sekarang ceramah menghadap ke utara, sampean sekarang menghadap ke utara, betul? Ketika saya ceramah menghadap ke utara, saya fokus pada tugas saya. Tidak mungkin saya melirik atau melihat ke belakang, karena saya fokus. Tidak mungkin saya bisa merasani orang yang di belakang, karena saya fokus pada tugas saya. Tapi orang yang berada di belakang saya pasti akan mencari celah dan mencari kesalahan saya. Maka tukang kritik itu pasti pangkatnya berarti ada di belakang. Imshi fi thariqillah, berjalanlah di jalan Allah. Wala tubahi ahada, jangan hiraukan cacian orang, makian orang, cemohan orang. Kenapa? Fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha, karena setiap sesuatu pasti ada yang menyenangi, mencintai, dan pasti ada yang membenci. Saya punya istighasah di rumah, Bu, malam Jumat. Istighasah di rumah malam Jumat. Jamnya agak aneh, jam 12 malam. Tapi yang ikut ribuan, ada sekitar 2.000-3.000. Iya, di rumah. Oh, banyak kajian. Kalau ada yang bawa air, wah, racun lah. Pakai dimbiain. Kata saya, sudah biarkan, sudah biarkan. Apa yang terjadi? Sejak mujahid makanya timbul. Ini betul lain suatu. Sejak mujahid, nampak. Jadi sudah lihat. Kenapa? Bisa saja orang yang mencaci maki kita itu memang disuruh Allah. Kok bisa? Karena dia tidak akan mungkin bisa mencaci kita kalau tidak dimiliki oleh Allah. Untuk apa? Untuk menguji kesabaran kita dan supaya kita menjadi orang hebat. Kenapa? Ombak yang besar akan melahirkan nahkoda yang hebat. Saya kan undangan ke Sumeneb, kan banyak pulau. Pakai perahu. Kalau saya tidak ingin takut, tidak pernah melihat ombak, melihat sama yang nyetir. Kalau yang nyetir rokokan, aman gitu. Kalau lihat ombak besar, saya takut, tapi saya lihat nakodanya. Kalau nakodanya tenang-tenang, tidak ada apa-apa. Apa dia tidak takut sama ombak? Bukan tidak takut, karena tiap hari dia sudah. Jadi orang yang hebat itu selalu bertemu dengan tantangan, tapi dia kuat, strong, dan akhirnya dia lulus dan menjadi orang hebat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira ini satu jam ini. Kak Hasyim Husnan, beliau bilang cukup deh. Ini enggak. Kak Hasyim Husnan ini orang enggak. Jadi buat bupati Buper, beliau cukup deh. Wah, siapa sih tujuh kan? Wadi Bodika. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.